Eksekusi lahan dan bangunan di Ponorogo diwarnai kericuhan. Seorang petani di Bangkalan tertangkap mengkonsumsi sabu-sabu. Ratusan siswa taman kanak-kanak di Surabaya mendapat pengetahuan tentang pesawat terbang. Selamat pagi Surabaya dan sekitarnya. Liputan 6 Pagi Surabaya menyambung rangkaian di Liputan 6 Pagi. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah siapkan beragam informasi menarik lainnya dari Jawa Timur. Bersama saya Jeremy Teti, inilah Liputan 6 Pagi Surabaya selengkapnya. Ratusan mahasiswa di Surabaya menggelar aksi mengecam pendudukan Israel terhadap Palestina. Dalam aksinya pengunjuk rasa juga menggalang dana bagi anak-anak korban perang di jalur Gaza. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam forum silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus menggelar aksi di depan Gedung Geraha di Surabaya. Dengan membawa sejumlah poster dan spanduk, pengunjuk rasa mengecam penyerangan Israel terhadap Palestina yang dinilai tidak manusiawi. Dalam peringatan Nakba ke-64 ini, pendemo juga menggalang dana masyarakat untuk membantu pembangunan sekolah bagi anak-anak korban perang di jalur Gaza. Mahasiswa menilai siapa lagi yang akan membantu kalau bukan umat muslim sendiri. Selain itu, massa juga meminta masyarakat dan pemerintah mengembargo produk Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Unjuk rasa juga digelar ratusan warga Sumeneb, Madura. Mereka menuntut Bupati Sumeneb mencabut izin pengeboran minyak di wilayah mereka karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Ratusan warga Saronggi, Sumeneb yang sebagian besar ibu rumah tangga ini mengepung kantor Bupati Sumeneb. Mereka kesal karena pihak pengeboran minyak PT Energi Langgeng Mandiri tidak memenuhi janjinya untuk memajukan masyarakat sekitar. Selain mendirikan posko kesehatan gratis dan mendirikan sekolah, warga dijanjikan pekerjaan. Karena tidak ada realisasi, warga meminta Bupati segera mencabut izin pengeboran tersebut. Selain itu, warga juga dilanda ketakutan jika pengeboran di wilayah mereka dapat menimbulkan petaka seperti yang terjadi di Porong Sidoarjo. Setelah berorasi selama 2 jam, massa yang tidak kunjung ditemui pihak Bupati Sumeneb akhirnya membubarkan diri. Eksekusi lahan dan bangunan di Ponorogo diwarnai kericuhan. Tergugat yang tak rela rumah dan tanahnya disita berontak dan berusaha membakar rumahnya. Beruntung polisi menangkap dan mengamankan pelakunya. Anggota polisi sektor Sambit, Kabupaten Ponorogo langsung mengamankan Agus Rizal Ansori, pemilik rumah. Meski sudah diamankan, namun Agus tetap berontak dan berusaha melepaskan diri. Agus ditangkap karena berusaha membakar rumahnya karena tidak terima dengan putusan pengadilan. Selain menangkap Agus, polisi juga mengamankan 4 jerigen bensin dan korek api. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi dibantu warga berusaha memberi pasir ke lantai yang sudah terlanjur disiram bensin oleh Agus. Meski sempat diwarnai ketegangan, namun eksekusi terus dilakukan. Bahkan petugas langsung melakukan pengosongan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Agus bersama keluarga. Tadi berupaya mau bakar rumah ini Pak ya tadi? Ya kelihatannya demikian karena sudah menyiramkan bensin di ruangan. Dan karena kita dari petugas keamanan tahu membahayakan orang banyak secara umum, kita bisa kita cegah, yang menyiramkan kita tangkap. Inilah masih barang sengketa, jadi barang ini dalam perlawanan kami yang kedua, ini bukan milik pemohon ataupun termohon. Ini masih ngambang, makanya seyogianya ini bisa ditangguhkan untuk mencari kejelasan lebih dulu. Sengketa tanah dan rumah ini terjadi antara Agus dengan pihak Bank BRI 2 tahun lalu. Berawal dari macetnya pembayaran hutang Agus senilai 700 juta rupiah, akibatnya pihak bank terpaksa menyita rumah yang berada di Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo.
Pasca perusakan 4 rumah oleh massa pendukung Kepala Desa Kandangan Lumajang, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Sayangnya, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Sejumlah polisi masih berjaga-jaga di depan rumah milik Slamet Mulyo Rahayu Sudarminto dan Wiwi Handayani. Mereka masih satu keluarga karena situasi belum kondusif. Sekolah yang berada tepat di belakang kantor Kepala Desa Kandangan masih ditutup. Namun aktivitas pelayanan di kantor desa masih berjalan seperti biasa. Senin kemarin, ratusan warga Kandangan merusak rumah Slamet yang diduga melapor Kades Samsuri karena kasus sengketa tanah. Kasus itu menyeret Samsuri dengan ancaman 4 bulan penjara. Warga menuntut kejaksaan membebaskan Samsuri dari jeratan hukum. Sejumlah bangunan liar di sepanjang Jalan Peneleh, Surabaya dibongkar petugas gabungan dari Dinas Sosial, Dinas PU, dan Satpol PP pemerintah Kota Surabaya. Penertiban ini dilakukan karena bangunan liar membuat kemacetan lalu lintas. Dengan mengerahkan ratusan personil gabungan dari Dinas Sosial, Dinas PU Bina Marga, Muspika Genteng, serta Satpol PP pemerintah Kota Surabaya langsung membongkar bangunan liar di sepanjang bantaran kali Jalan Raya Peneleh, Surabaya. Tindakan tegas ini terpaksa diambil karena sejumlah warga tetap nekat menempati bangunan liar tersebut. Padahal petugas sudah berulang kali memberikan peringatan. Selain mengganggu keindahan kota, penyempitan ruas jalan lantaran banyaknya barang-barang milik warga di sepanjang jalan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Meski sempat diwarnai penolakan, warga pun akhirnya rela pindah dan meminta waktu membersihkan barang-barangnya yang tersisa. Ini kebetulan median yang dipakai ini adalah jalan dan media jalan, hampir sekitar 100 meter persegi. Ini sudah berlangsung lama sekali dan sangat mengganggu, baik itu mesinnya, olinya maupun barang-barang yang lain, sehingga kita dapat keluhan dari masyarakat sekitar dan juga masyarakat pengguna jalan karena juga mengganggu kemacetan. Dalam penertiban kali ini, petugas juga mengamankan sejumlah warga yang tidak memiliki KTP. Rencananya pemerintah Kota Surabaya bakal melakukan revitalisasi terhadap Jalan Raya Peneleh sekaligus untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas. Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya. Saudara, pekerjaan pembangunan sisa tiang flyover dari Porong ke Kali Tengah Tanggulangin sepanjang 90 meter dari total panjang 240 meter mulai dikerjakan. Pemasangan ini sebagai upaya BPLS untuk menuntaskan pembangunan sisa arteri Porong untuk jurusan Surabaya-Malang. Pekerjaan pembangunan flyover Kali Tengah Tanggul Angin sepanjang 190 meter dari total panjang 240 meter, kini mulai dipasang untuk pembangunan sisa arteri Porong sepanjang 1,1 km dari total panjang 7,2 km. Sebanyak 17 tiang sudah dipasang di titik lahan yang dilewati flyover Tanggul Angin, tepatnya di Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggul Angin. Tiang ini ditanam di lahan di sisi timur Jalan Tol Porong. Penyelesaian pembangunan flyover dan sisa arteri itu diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Ada beberapa titik yang mulai hari Kamis kemarin sudah kita lakukan. 2 pier pemancangan sudah selesai di abutment dan pier yang terakhir. Dan hari ini kita mulai masuk ke pier yang ketiga. Flyover ini dibangun sebagai jalan penghubung antara arteri baru dengan arteri lama. Melalui flyover ini, para pengguna jalan bisa memilih tidak melalui jalan tol, namun bisa menuju arteri lama dari arteri baru. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, perlintasan kereta api kembali memakan korban. Di Malang, seorang perempuan tanpa identitas tewas tersambar kereta api. Hingga kini polisi masih mengumpulkan data untuk menyelidiki kasus tersebut. Tewasnya perempuan tanpa identitas ini menggegerkan sejumlah orang di stasiun Kota Baru, Malang. Menurut sejumlah saksi, peristiwa mengenaskan itu terjadi saat kereta api Matarmaja jurusan Jakarta-Malang melintas di kawasan Kacuk, Kota Malang. Tanpa diduga, tiba-tiba seorang perempuan melintas dan berdiri di tengah rel kereta api. Meski sudah diperingatkan, korban tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Akibatnya,
Korban yang diperkirakan berusia 40 tahun tersambar kereta api hingga tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang untuk diotopsi. Polisi masih mengumpulkan data untuk penyelidikan lanjutan. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Badan Otonom Banom Patayat NU, IPNU, Ansor, Banser, serta mahasiswa dari PMII Cabang Banyuwangi menggelar unjuk rasa mengecam dan menolak aksi kekerasan atas nama agama yang terjadi di Yayasan LKIS Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Badan Otonomi Daerah Banom, Patayat NU, IPPNU, Ansor, Banser, serta mahasiswa PMII Cabang Banyuwangi menggelar unjuk rasa. Aksi demo digelar terkait pembubaran seminar dan diskusi bedah buku berjudul Allah, Liberty and Love, karya Irsyad Manji dari Kanada, oleh salah satu kelompok garis keras di kampus UGM Yogyakarta beberapa waktu lalu. Massa bergerak dari depan kantor NU menuju gedung Pemkab dan DPRD. Di depan pintu Pemkab, para pendemo meminta pejabat menandatangani kain putih sebagai bentuk penolakan aksi kekerasan oleh sekelompok ormas yang dianggap radikalisme. Selain itu, mereka juga mendesak Pemkab melakukan pengawasan ketat terhadap ormas garis keras agar tidak melakukan kekerasan mengatasnamakan agama. Untuk menolak tindak kekerasan dan terorisme atas nama agama dan radikalisme atas nama apapun. Pengunjuk rasa juga mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas para pelaku aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama dan mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Juda Widyawarsa melaporkan dari Banyuwangi.